saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersama dengan saya, Frater Ivan dari MSA. Pagi ini kita memasuki hari Minggu Advent yang ketiga, yang juga disebut sebagai Minggu Gaudete. Mengapa disebut sebagai Minggu Gaudete? Karena dari inilah kita memasuki masa sukacita bahwa Tuhan sudah dekat. Tuhan tidak akan lama lagi hadir bersama dengan kita. Sebagaimana dikatakan dalam bacaan dalam antifon pembuka di tahun liturgi kita, yaitu tahun B, yang dimana berbunyi dalam Filipi bab 4 ayat 4 hingga 5, bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, sebab Tuhan sudah dekat. Dari kata inilah gereja memaknainya dengan kata gaudete. Bacaan-bacaan yang akan kita renungkan dalam perayaan Ekaristi saya bawakan dalam homili. Di dalam bacaan pertama, Yesaya bab 61 ayat 1 hingga 2a, dilanjutkan ayat 10 hingga 11. Secara ringkas kita mendengar cerita tentang panggilan dari Nabi Yesaya sendiri di ayat 1 dan 3, yang menjadi titik tolak karyanya di hadapan umum. Nabi ini menggambarkan perjanjian Allah dengan umatnya di ayat 8 dan 9 dalam gaya bahasa yang mirip gaya bahasa ke-8 sabda bahagia Yesus dalam Injil. Manusia yang ingin menjalin hubungan intim dengan Allah harus memenuhi satu syarat yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Ia harus memulai kehidupan yang sama sekali baru setelah mengambil bagian dalam kehidupan Allah sendiri. Umat melakukan sukacitanya di ayat 10 dalam madah yang isinya mirip dengan madah Magnificat dalam Injil Lukas. Di dalam bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika bab 5 ayat 16 hingga 24, Paulus mengendaki supaya para penerima suratnya bersukacita, berdoa di ayat 17, mengucap syukur di ayat 18, dan supaya karunia-karunia yang sudah mereka miliki berkembang dengan sewajarnya di ayat 29. Surat Rasul Paulus ini mencerminkan keyakinannya bahwa orang Kristen dapat dikenal dari keyakinannya, bahwa suatu pembaruan atau peningkatan mutu kehidupan selalulah mungkin, dan bahwa sejarah sungguh-sungguh bermakna. Berkat keyakinan itu, orang Kristen mampu melihat setiap kejadian sebagai satu kedatangan Tuhan. Kedatangan itulah yang dirayakannya dengan sukacita dan ucapan syukur. Dalam minggu ini kita mendapatkan bacaan istimewa, yaitu dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 hingga 8, lanjutkan ayat 19 hingga 28. Para imam Yahudi dan orang-orang Lewi yang hafal akan berbagai pembasuhan menurut hukum Yahudi datang untuk mewawancarai Yohanes Pembaptis dan memperbincangkan dengannya dari arti upacara pembasuhan itu sendiri di ayat 19 yang diterapkannya kepada masyarakat. Akan tetapi agama yang diwartakan Yohanes bukannya perkara upacara semata-mata. Oleh karena itu, Yohanes mengalihkan perhatian para pembicaranya pada hal yang pokok, yaitu pada pewartaan Mesias, Kristus sendiri, di ayat 26. Mesias jauh lebih penting daripada dirinya. Namun masyarakat salah paham tentang dia kala itu. Mesias bukanlah pahlawan dalam arti duniawi.
Dia seorang setia yang pasrah untuk menjadi nasib yang sama setara dengan manusia sendiri, mati dan hidup dalam hubungan yang paling intim dengan Allah. Para saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh warta sukacita saat ini dalam di tengah kondisi pandemi memang sulit untuk kita terima. Bagaimana kalau kita mampu untuk bersukacita jikalau hati dan pikiran kita selalu dibendung dengan hal-hal negatif, hal-hal yang selalu membuat kita stres, yang membuat kita down, yang membuat kita tidak mampu untuk menjernihkan pikiran dari segala aktivitas dan pekerjaan. Apalagi kita tahu sendiri bahwa kembali di daerah Jogja sendiri sudah masuk dalam zona merah. Tidak kondusif lagi dalam artian setiap wilayahnya. Maka dari itu para saudara, walaupun kita dalam hal ini terbatas untuk menerimakan Tuhan di dalam perayaan Ekaristi yang dulu-dulu pernah kita lakukan bersama di gereja, kini kita lalui dengan hal yang terbatas. Apa yang menjadi keterbatasan kita itu? Hanya pikiran kita saja yang mungkin membuat hati, batin kita tidak begitu baik, tidak begitu mengarahkan hati kepada Tuhan. Memang pengharapan akan muncul, tetapi kalau kita tidak barengi dengan tanda-tanda, dengan karya kita, sama saja itu tidak ada artinya. Sukacita itu akan timbul jikalau kita berani untuk bersaksi dan memberikan apa yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Dengan media sosial kita bisa berbagi hal-hal dan sesuatu yang kita perlukan dan orang lain butuhkan. Maka dari itu, marilah kita senantiasa bersukacita karena Tuhan tidak lama lagi akan tiba, akan datang menemui kita, insan yang Ia ciptakan sendiri seturut citranya. Demikian permenungan yang dapat saya berikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memasuki pekan Advent yang ketiga.